Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para ikhwan dan akhwat sekalian, saudara dan saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, belajar kitab Mulakhas dengan kitab terjemahannya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Mizanus Shorf, timbangan sorof. Kali ini kita akan masuk bab pertama, yaitu pembahasan isim menurut bentuknya. Isim menurut bentuknya. Bahwasanya isim menurut bentuknya terbagi menjadi dua. Isim menurut bentuknya terbagi menjadi dua. Pertama adalah sahih akhir. Yang kedua, ghairu sahih akhir. Ada sahih akhir dan ada ghair sahih akhir. Kemudian kita mulai yang pertama adalah isim ghairu sahih akhir. Isim ghairu sahih akhir itu kalau kita bisa definisikan mudahnya adalah apa? Adalah isim yang huruf terakhirnya berupa isim yang huruf terakhir berupa huruf alif atau huruf ya atau huruf hamzah. Mudahnya demikian. Jadi isim ghairu sahih akhir mudahnya adalah isim yang huruf terakhirnya berupa huruf alif atau huruf ya atau huruf hamzah. Kemudian isim ghairu sahih akhir terbagi menjadi tiga. Ada maqsur, ada mangkus, ada mamdud. Ya, maqsur ini yang diakhiri dengan huruf alif. Mankus itu diakhiri dengan huruf ya. Mamdud diakhiri dengan huruf hamzah. Mudahnya begitu ya. Kalau maqsur huruf terakhir huruf alif, mankus huruf terakhir huruf ya, mamdud huruf terakhir huruf hamzah. Nah, kita lanjut. Dibahas satu persatu. Isim maqsur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah, alif asli yang akhirnya alif lazimah. Jadi dia isim, maksud itu isim. Dia isimnya diakhiri dengan huruf alif. Dan alifnya alif lazimah, alif asli. Apa maksud dari alif lazimah adalah yang tidak bisa dibuang.
Jadi alifnya senantiasa ada. Tidak bisa dibuang. Dikatakan di sini yang penting adalah alif ketika diucapkan walaupun ditulis dengan ya. Alif diucapkan, alif berbunyi walaupun tulisannya dengan ya. Nah, contoh ya, al-fata. Lihat, al-fata. Diakhiri alif. Al-huda, al-asa, al-dhikra, al-maha, al-mustafa, mustaja'an. Semuanya diakhiri oleh huruf alif, berarti isim maksur. Kemudian berikutnya, pada akhir isim maksur disiratkan 3 harokat i'rab. Isim maksur itu ada 3 harokat i'rabnya. Ada dhamma, ada fathah, dan ada kasroh. Dhamma, fathah, kasroh. Contoh, ja'al fatah. Al-fatah di sini sebagai fa'il, pelaku. Ya, pelaku itu pastinya hukum asalnya adalah marfu atau di dhamma. Fatah ini juga marfu dengan dhamma. Ya saja lihat fatah diakhiri alif. Dhammanya nggak kelihatan. Tapi dhamma muqaddarah, dhamma taksiran, perkiraan. Atas alif karena ta'adzur. Di atas alif ini ada dhamma tapi nggak bisa muncul. Maka dhammanya dengan dimuqaddar saja. Contoh lagi, dakhaltul malha. Di sini malha sebagai maf'ulun bih tentunya mansub. Di fathah, huruf terakhir huruf alif, jadi fathahnya fathah muqaddarah. Nah, berikutnya, ittaqatu alal aso. Perhatikan al-aso ini isim majrur dengan kasrah muqaddarah. Kasrahnya muqaddarah karena diakhiri huruf alif. Berikutnya, ketentuan. Apabila isim maksur ditanwin, maka alifnya tetap secara tulisan. Alifnya tetap ada secara tulisan. Dan dihapus secara lafadz. Dihapus secara lafadz ketika rofa, nasab, dan jer. Contoh, ja'a fatan, dakhaltu malhan, ittaqatu ala aso. Ya, perhatikan baik-baik. Satu kita masuk pada isim mankus. Isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim mankus biasa semua isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah, ya asli. Dan huruf sebelumnya kasro. Perhatikan. Kalau isim mankus itu diakhiri huruf ya asli di situ. Kemudian dan huruf sebelumnya kasro, bukan di kasro. Di akhir ya sebelumnya harusnya di kasro. Contoh, al-muhami, al-hadi, al-ra'i, al-qadi, al-wadi, ad-da'i. Semua di akhir ya dan sebelumnya kasro. Nah. Perhatikan di sini. Dari definisi yang telah lewat, menjadi jelas bahwa isim zabyun sebagai contoh bukan isim mangkus. Karena huruf sebelumnya tidak di kasroh, ya kan, sukun. Demikian pula isim misriyun bukan isim mangkus. Karena iya-nya bukan asli. Yaitu bukan bagian dari isim tersebut.
Berikutnya, pada akhir isim mangkus dimuqaddarahkan harokat dhammah dan kasroh ketika rafa dan jar. Adapun harokat nasab, fathah masuk ke akhirnya dan diucapkan. Perhatikan sini. Pada akhir isim mangkus itu dimuqaddarahkan. Kalau dhammah maka dhammah muqaddarah, dhammah tafsiran, dhammah perkiraan. Demikian juga ketika sama apa? Dhammah muqaddarah. Demikian juga kasrah juga kasrah muqaddarah. Tapi ketika fathah nasab maka huruf akhirnya diucapkan dan muncul. Huruf terakhir muncul. Contoh, ja'al muhami. Al-muhami ini fa'il. Sebagai pelaku, maka marfu dengan dhammah muqaddarah, dhammah muqaddarah kan di akhir huruf ya. Kemudian contoh lagi sirtu fil wadi. Wadi ini juga di huruf jar maka dia isim majrur dan tancir dengan kasrah muqaddarah karena dia di akhir huruf ya. Kemudian qabaltul qadiyah. Al-qadiyah sini mansub dengan fathah yang nampak. Berikutnya ketentuan berikutnya apabila isim mangkus ditanwin maka ya-nya dihapus. Pada dua keadaan rafa dan jar dan tetap pada keadaan nasab. Apabila isim mangkus ditanwin berarti ditanwin. Maka ya-nya dihapus, ya hilangkan. Ja Muhammad. Dihapusnya pada dua keadaan ketika rafa dan jar. Rafa dan jar dihapus. Kalau nasab tidak. Ja Muhammad ini fa'il berarti dia tetap bisa. Sirtu fil wadi tetap seperti itu. Qabaltu qadiyan, lihat qadiyan. Nah, berikutnya. Catatan perlu dijaga agar tidak tercampur antara isim mangkus dan isim yang diakhiri satu ya asli dan antara isim yang diakhiri ya bertasydid dengan isim tidak dihapusnya ya ketika tanwin. Jadi perlu dijaga agar tidak tercampur antara isim mangkus dan isim yang diakhiri satu ya asli dan antara isim yang diakhiri ya bertasydid dengan isim yang tidak dihapusnya ya-nya ketika tanwin. Nah, contoh hadal manzilu mabniyun minat tubi. Mabniyun ini bukan isim mangkus. Maratu bi misriyin. Ini juga misrin bukan isim mangkus. Kemudian ketika isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim mu'rab yang akhirnya hamzah. Sebelumnya alif tambahan. Lihat isim mamdud, isim mu'rab yang akhirnya hamzah. Isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada alif tambahan. Contoh, insya'un, ibtida'un, sama'un, kisa'un, qadra'u, syu'ara'u, hudhama'u. Lihat, diakhiri hamzah semua. Kemudian,
Perhatikan. Hamzah pada isim mamdud ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Pertama, hamzah asli. Contoh, ibtada'a, ansya'a. Hamzahnya hamzah asli. Perubahan dari ya atau wawu. Contoh, bina dari yabni dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, tambahan untuk taknis. Jadi hamzah itu ditambahkan hanya sekedar untuk taknis, tanda perempuan. Contoh, aqrabau, asyura'u, khadra'u. Berikutnya yang ketiga adalah tambahan untuk jamak. Tambahan untuk jamak. Contoh, udhama'u, syu'ara'u, awfiya'u, ru'asa'u. Semua jamak. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah tambahan untuk taknis atau jamak, maka tidak ditanwin karena termasuk isim mamnu minas sarfi. Nah. Kemudian, adapun isim mamdud yang diakhiri hamzah yang asli seperti ibtidaun atau hamzah yang berubah dari ya atau wawu seperti sama'un binaun, maka ditanwin dengan menjaga agar tidak ada alif tambahan ketika nasab, karena hamzah tidak boleh berantai 2 alif ketika tanwin. Nah, kemudian terakhir isim sahih akhir. Isim sahih akhir apa itu? Isim sahih akhir adalah isim setiap isim mu'rab yang tidak maksur, tidak mamdud, tidak mankus. Setiap isim mu'rab yang tidak maksur, tidak mankus, dan tidak mamdud. Jadi huruf terakhir nggak ada alif, nggak ada ya, nggak ada wawu. Contoh, rijalun, hajaratun, zaibun, dalmun. Nah, sekian dulu ya. Dan bisa difahami, bisa diulang-ulang, dan bisa ditanyakan jika ada kesulitan dalam memahaminya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.